Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Prakarya dan Kewirausahaan kelas 12 semester ganjil bersama saya Ita Desita SPD. Kali ini kita akan membahas tentang materi perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Faktor pertimbangan perancangan produk. Ada 6 faktor pertimbangan perancangan produk, yaitu material, teknik, estetis, ekonomis, pengguna, dan fungsi. Perancangan produksi kerajinan untuk pasar lokal. 1. Mencari ide produk. 2. Rasionalisasi. 3. Prototyping atau membuat studi model. 4. Penentuan desain akhir. 1. Mencari ide produk. Mencurahkan segala ide dalam beberapa sketsa. Di bawah ini adalah gambar 1.5, contoh gambar atau ide pembuatan sebuah tas yang dituangkan dalam beberapa sketsa, karya Karen Ng. Kedua, ada rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis, di antaranya fungsi produk, material, teknik produksi, bentuk, dan proporsi produk sesuai penggunaannya. Jadi, dari sketsa tersebut kita pilih satu gambar sesuai dengan pertimbangan tertentu. Nomor 3 ada prototyping. Membuat satu contoh produk dapat menggunakan material sebenarnya ataupun dapat diganti dengan material lainnya. Prototyping dari satu gambar, kemudian proses rasionalisasi, dipilih satu gambar, kemudian dibuat gambar nyatanya atau merealisasikan sebuah ide. Nomor 4, penentuan desain akhir. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Jadi, setelah membuat satu studi model, kita evaluasi apa yang menjadi kekurangan dari produk kita tersebut. Alur tahapan produksi kerajinan. Dari mulai bahan baku, mengalami proses pembahanan atau mempersiapkan bahan baku supaya siap diproduksi. Yang kedua, pembentukan, membentuk sesuai dengan desain kerajinan. Kemudian ada perakitan, mempersatukan bagian satu dengan yang lain, finishing, dan jadilah sebuah produk kerajinan. Metode produksi dan keselamatan kerja. Ada 2 metode produksi. 1. Metode produksi tradisional. 2. Metode produksi modern. Metode produksi tradisional. Gambar metode produksi tradisional. Orang A mengerjakan tahapan 1, 2, 3, 4. Orang B melakukan tahapan 1, 2, 3, dan 4. Begitu pula dengan orang C dan D. Metode produksi tradisional adalah metode kerja dengan menggunakan sistem satu orang melakukan semua tahapan produksi. Biasanya digunakan pada industri rumahan atau home industry. Metode ini kurang tepat digunakan untuk produksi dalam jumlah banyak karena produk sulit mencapai standar bentuk yang sama, detail produk berbeda-beda, dan membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya ada metode produksi modern. Gambar metode produksi modern. Orang A mengerjakan tahapan 1, orang B mengerjakan tahapan 2, orang C mengerjakan tahapan ketiga, dan orang D mengerjakan tahapan keempat. Penjelasan metode produksi modern. Metode produksi modern adalah metode kerja dengan menggunakan sistem satu orang atau satu tim melakukan satu tahapan produksi. Metode ini tepat digunakan untuk produksi dalam jumlah banyak karena cepat, standar produk yang dihasilkan sama, dan efektivitas kerja meningkat. Selanjutnya ada K3. Tahukah kalian apa itu K3? K3 atau keselamatan kerja. Keselamatan kerja atau biasa disebut K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Sistem yang berusaha menerapkan standar kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Selain alat K3 yang distandarkan, sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi juga akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Contoh alat K3. Tugas. Tugas kalian adalah menuliskan
Satu produk kerajinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tempat tinggalmu. Jadi menuliskan satu ide produk, kemudian kebutuhannya untuk apa, dan siapa konsumen targetnya. Nah, dari satu ide produk tersebut silahkan dibuat 3 sketsa gambar produk yang berbeda-beda. Satu produk digambar 3 produk sketsa yang berbeda-beda. Kerjakan di kertas HVS atau kertas gambar, kemudian upload di Google Classroom. Ibu akan berikan tempat untuk mengupload di Google Classroom. Terima kasih video ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.